Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper, salam sejahtera. Mengawali kisah ini, saya akan menceritakan seutas kisah yang ditulis dari akun Twitter bernama @sultanadi. Dari tulisan beliau ini, bagi saya pribadi bukan hanya sekedar hiburan semata sebagai pelengkap tidur malam, melainkan banyak pesan moral yang beliau sampaikan tentang bagaimana etika menghormati alam juga antar sesama makhluk ciptaannya. Jika kalian penasaran dengan tulisan asli beliau, silakan sambang ke tweet beliau melalui link yang telah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Penasaran dengan kisahnya? Maka kita lanjut ke cerita. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh teman penulis. Pengalaman mistis yang ia alami sendiri ketika mendaki Bukit Pundak. Nama orang sengaja penulis ganti untuk menjaga privasi. Malam di tempat tongkrongan. Nongkrong dan ngopi di kafe sudah menjadi rutinitasku bersama teman-teman saat kami balik dari kota perantauannya masing-masing. Bagiku, canda gurau, gelak tawa, dan suasana malam menjadi paket komplit dalam menghabiskan jam malam yang berfaedah ini. Karena senja dengan gitar, rokok dan kopi masih belum cukup untuk menegaskan bahwa aku adalah anak indie penikmat semesta. Anak indie dan sad boy sudah melekat menjadi julukanku. Ditambah hobi mendaki gunung dengan penampilan yang gondrong boys sudah menjadi ciri khasku. Saat sedang asik bercanda gurau, aku melihat story Instagram temanku yang isinya tentang gunung. Lalu spontan aku mengucap, "Cuk, delok wong daki malah pengen daki aku ngene iki." Tanpa diduga teman-temanku banyak yang sepakat. "Gas budal, sandal diketok, budal tok," ucap teman-temanku. Mengingat padatnya jadwal perkuliahan dan waktu libur yang cuma 2 hari, tentunya harus memilih pendakian yang tak memakan banyak waktu. Akhirnya kami pun berunding untuk menentukan pendakian di bukit, karena kalau di gunung terlalu memakan estimasi waktu. Didapatlah keputusan untuk mendaki di Bukit Pundak sesuai saran Billy yang meyakinkan mulai dana, estimasi waktu, dan trek pendakiannya. Tanpa persiapan apapun, sebagaimana layaknya orang mendaki, kami pun langsung berangkat malam itu juga. Berangkatlah kami bertujuh, di antaranya aku, Anas, Aswar, Ersa, Putra, Januar, dan Fadil. Dari ketujuh orang ini, hanya Fadil yang pernah mendaki ke Bukit Pundak dengan setel ala-ala anak tongkrongan dan perlengkapan seadanya. Tibalah kami di pos tempat registrasi pada pukul 23.00. Setibanya kami langsung menjadi sorotan pendaki lainnya, sampai-sampai ada yang berkomentar, "Mas, ati ngopi ya?" ucap pendaki lain. "Iyo golek nggen ngopi nyar mas, nang ndukuriko," jawabku sambil cengengesan. Saat di tempat registrasi kami tak langsung mendaki, mengingat sunrise biasanya muncul sekitar pukul 4 sampai dengan pukul 5.00 pagi. Kami bersantai terlebih dahulu sambil main PUBG dengan sinyal Edge sekarat, demi menunggu waktu sampai pukul 1.30. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1. Kami memutuskan untuk berangkat. Namun sebelum berangkat kami membaca doa, sebagaimana mestinya yang dilakukan sebelum mendaki supaya diberi keselamatan dan juga saling menasihati agar tetap menjaga etika. Karena bagaimanapun alam bukanlah tempat tinggal manusia saja.
flora dan fauna, bahkan makhluk gaib juga menjadi penghuni di alam ini. Tapi nasihat yang telah dilontarkan bak angin masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Saat mendaki, kami sama sekali tidak menjaga etika. Kami membagi formasi dengan sistem siapa yang paling berani secara mental berada di posisi paling depan dan paling belakang, karena treknya hanya memungkinkan untuk satu baris saja. Aku berada pada posisi nomor 3 dari belakang. Karena lampu penerangan hanya bermodal flash HP. Kami pun harus membagi barisan dengan benar dan cuman 3 HP yang digunakan secara bergantian untuk menghemat daya. Mulailah kami mendaki. Sepanjang perjalanan tanpa etika kami mengumpat, teriak-teriak seperti saat di tongkrongan. Bergurau tanpa memfilter apa yang terlontar dari mulut. Di awal rute pendakian, kami sering berpapasan dengan sekelompok remaja pecinta alam yang sepertinya sedang melaksanakan diklat atau jurit malam di Bukit Pundak. Iseng-iseng kami menggoda setiap kali kelompok remaja yang sedang lewat berpapasan dengan rombongan kami. Ketika perempuan cantik yang lewat, kami menggoda dengan berkata, "Mbak, jangan malam-malam, jalan di dalam rituan aja yuk bersamaku." Sontak mereka merespon kami dengan senyum-senyum tersipu malu. Sedangkan ketika laki-laki yang lewat, kami pun jahili dengan tiba-tiba kompak terdiam melihat ke satu arah pohon. Lalu kami lari sambil teriak, "Pocong!" Sontak otomatis membuat sekelompok remaja laki-laki itu ikut lari terbirit-birit, ketakutan. Kejailan tersebut terus kami lakukan di perjalanan sampai akhirnya tak terasa kami sudah melewati campground. Kami sudah tidak berpapasan lagi dengan remaja-remaja tadi. Setelah melewati campground, barulah sampai pada trek hutan. Suasana hutan yang sepi dan dingin begitu mencekam, benar-benar kami hiraukan. Kami terus saja bercanda, tanpa dengan santuy, tanpa tahu aturan. Sejauh ini perjalanan kami lancar-lancar saja. Hingga sampailah kami pada suatu gubuk. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Karena sepanjang perjalanan kami selalu bercanda, tanpa sengaja aku berucap, "Cuk, gubuknya serem yo, aku nangkine dewean, insya Allah gak jomblo maneh." Iya, sandingannya mbak-mbak kulit putih, rambut dawa, suka tertawa. "Indah uripmu cuk, wedok idaman ngono iku," saut temanku sambil cengengesan. "Lah iya iku," sautku dengan nada bercanda. Aku mengucapkan itu dengan sadar dan sengaja karena memang benar. Di gubuk ini ada penghuni makhluk halus berwujud wanita. Aku tahu akan hal ini karena aku juga memiliki sedikit kepekaan. Tak berselang lama kemudian kami melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan, aku merasa di barisan belakang ada sosok yang mengikuti rombongan kami. Sosok berbadan kecil, entah itu menyerupai anak-anak atau apalah. Wujudnya tidak terlalu jelas. Sengaja tidak aku beritahu pada yang lain, supaya teman-temanku tidak mengalami ketakutan. Mengingat juga saat posisi di hutan, kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif. Karena apabila kita merasa takut, justru akan membuat energi makhluk tersebut semakin kuat. Fadil yang berada di posisi paling belakang memiliki kepekaan juga terhadap hal mistis. Malangnya, dia seorang yang penakut. Ia terlihat merasa tidak nyaman saat itu. Lalu, tiba-tiba dia lari ke barisan tengah tepat di depanku. Saat berlari, ia sempat menepuk Azwar yang ada di depannya dan membuatnya kaget. "Apa, Dil? Cuk ngageti wong ganteng ae," saut Azwar. "Kau po, lanjut," saut Fadil sambil gemetar. Aku paham mengapa Fadil tiba-tiba pindah ke tengah, namun aku memilih diam.
Tak lama kemudian kami pun beristirahat sejenak. Fadil mengeluh dan meminta ganti formasi. "Aku nang tengahai, dek mburi gak waras cuk," ucap Fadil. Kami langsung mengiyakan permintaan Fadil tanpa basa-basi. Lalu kami melanjutkan perjalanan lagi dengan formasi Januar paling belakang dan Anas paling depan. Sedang posisiku ada di nomor 2 dari belakang dengan membawa senter. Formasi ini bertahan cukup lama. Kami terus melanjutkan perjalanan. Sesekali juga kami berhenti untuk istirahat sejenak. Sampai suatu ketika aku juga merasa tidak nyaman. Seakan di belakang Januar ada orang yang mengikuti. Setiap kali sebelum berhenti pun aku selalu menoleh ke arah Januar, dan dia pun menoleh ke arah belakang. Seolah dia juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba Januar berjalan mendahuluiku tanpa mengucap apapun. Aku diam saja dan seakan merasa, baiklah gantian. Sekarang giliranku di belakang. Mungkin Januar sudah tidak tahan dengan gangguan di belakang, ucapku dalam hati. Saat aku di belakang, saat itulah aku merasakan dengan sangat jelas bahwa memang ada bunyi langkah yang mengikuti. Bahkan suara jejak kaki pun begitu jelas terdengar. Tak heran kenapa Januar sering menoleh ke belakang sebelumnya. Aku yang bisa dibilang paling wani atau berani dibanding yang lainnya pun juga merasa tidak nyaman dan takut saat berada di posisi belakang. Langkah demi langkah, sosok di belakangku semakin jelas di kesunyian hutan ini. Tak bisa dielakkan, gangguan itu semakin jelas dan terasa, hingga tiba-tiba ada yang mencolek kakiku yang membuatku kaget dan spontan mengumpat. "Bone diancuk," ucapku dengan pelan agar tidak mengagetkan yang lain. Tapi sayangnya Januar dengar apa yang aku katakan. "Opo Steve?" ujar Januar. "Gak opo sa," jawabku. Tak lama kemudian aku mendengar tawa anak kecil dari arah belakangku. Tawa sosok tersebut seolah-olah menghina dan menertawaiku. Aku berusaha positive thinking dan tidak menghiraukannya agar tidak terbawa suasana. Sambil membaca sholawat dalam hati, berusaha untuk tegar. Namun tak bisa dielakkan, tawa tersebut terus terdengar dan membuatku merinding. Trek perjalanan mulai curam dan berdebu. Mengingat posisiku paling belakang, hal itu benar-benar menggangguku. Sampai sekitar 10-15 menitan aku benar-benar tidak tahan dengan debu yang terus-menerus masuk ke mata dan juga mengganggu pernafasan. Saat istirahat aku meminta untuk ganti formasi. "Gak kuat cuk, loro kabeh motoku, aku tak nangar pae," ucapku. Lagi-lagi perombakan formasi pun dilakukan. Aku berada pada posisi paling depan dan Anas paling belakang. Beruntungnya Anas tak mendapat gangguan seperti saat aku berada di posisi paling belakang. Energi sosok anak kecil yang aku rasakan dari tadi pun juga sudah tidak ada semenjak aku pindah pada barisan paling depan. Lanjut perjalanan dengan trek yang masih curam dan berdebu. Tiba-tiba aku mendengar suara yang teramat jelas berbunyi, bunyi seperti abang tukang bakso keliling yang menggunakan mangkok dipukul sendok. Suara itu terdengar setiap 5 menitan. Terdengar terhenti, begitu terus polanya. Aku berpikir secara nalar, bila itu memang orang, bagaimana mungkin ada orang di sekitar sini? Terlebih lagi suara itu terdengar di sebelah kiri terus-menerus, yang dimana sebelah kiri adalah curaman, seperti hutan yang celekung ke arah bawah. Suara itu semakin menjadi-jadi.
Awalnya kupikir hanya aku saja yang mendengar suara tersebut. Namun, ternyata temanku yang lain juga mendengar suara itu. "Rek, krungu suara ting-ting ah?" tanya Anas sambil kebingungan. "Yo, awakku krungu pisan," jawabku. "Aku yo pisan," jawab semua teman-temanku. Tiba-tiba Azwar emosi dan berkata, "Diancuk, sapa wong dodol bakso nang tengah alas iku so?" Suara itu terus terdengar saat kami istirahat, lalu mulai menghilang perlahan ke arah atas saat kami melanjutkan perjalanan. "Loh, hilang, cuk, sakti pancene aku iki," saut Azwar. "Sopo wani ambek kene? Kene war, wong kene ndukure kiai ni sore nabi," saut Januar. Bener-bener dark jokes ala-ala warga Twitter. Syukurlah setelah itu kejadian mistis tidak terjadi dan aku pun sama sekali tidak merasakan energi-energi makhluk halus lagi. Kemudian tibalah kami di spot aliran air, tempat di mana biasanya pendaki mengisi air untuk diminum. Kami berhenti untuk beristirahat sambil mengisi botol air yang sudah habis. Januar berinisiatif mengambil air pada aliran air itu. Diisilah botol dengan air dari aliran tersebut. Tak seperti biasa, air yang didapat berwarna kuning. Lalu ia buang dan isi lagi. Ketika diberi cahaya, masih saja air itu berwarna kuning. Tak nalar batinku, apalagi aku juga merasa ada energi sosok yang menunggu di atas pancuran itu. Seketika Januar menoleh ke arah atas pancuran dan terkejut, lalu bertanya kepadaku, "Steve, banyune si ono ah?" Aku paham yang dia maksud. Sejujurnya, dia bukan bertanya tentang air. Namun, pertanyaan itu adalah kode agar kita tidak mengambil air di pancuran ini dan melanjutkan perjalanan. "Ono, cukup lek gawe munggah modonai," jawabku. "Ya wis, ayo lanjut rek," sahut Januar. "Sik tala cuk, sik kesel sikil iki. Wis gak duwe bojo gawe mejeti, mosok istirahat dulu ae gak oleh," sahut Ersa. "Wis tala rek, ayo mlaku maneh, moro istirahat maneh. Ayo tala, manuto ora usah kaken takon. Nurut ae apa jarene Januar. Lek lanjut yo lanjut," sautku. Kemudian kami semua sepakat untuk melanjutkan perjalanan meski hanya sebentar lalu rehat lagi. Ternyata benar perasaanku. Januar berkata pelan padaku, "Kon paham Mas Steve, iku mang opo aku kok njaluk lanjut. Aku merinding cuk pas ngisi banyu. Aku ono suara wong wedok guyu banter. Jelas pisan. Pas aku heran banyune kok iso warna kuning. Iya paham. Cuma aku gak ero apa sing nggodha awakmu. Cuk diuyui berarti iku mang pantesan warna kuning," sautku. "Lah iya mangkane," saut Januar sambil merinding. Saat istirahat itu juga Fadil menjelaskan sebagai satu-satunya orang yang pernah mendaki ke bukit ini. "Rek, mari kita treke hutan lebat. Terus mlakune yo nunduk soalnya angel," ucap Fadil. Kemudian kami merasa sudah cukup istirahatnya, lalu kami melanjutkan perjalanan dengan formasi aku masih berada di barisan paling depan dan di belakangku Azwar. Sedangkan paling belakang tetap Anas, di depan Anas ada Fadil. Sebagai paling depan, secara otomatis aku juga bertugas membuka jalan saat di hutan itu. Trek yang sama sekali tidak ada cabang. Aku sangat yakin bahwa ini jalan yang tepat dan tidak mungkin salah. Saat trek yang mengharuskan kepala kami sedikit menunduk, tiba-tiba ada sekelebetan bayangan hitam lewat di depanku. Secara otomatis, aku pun terkejut saat melihat sekelebatan bayang itu. "Ono Steve?" tanya Azwar. "Gak apa-apa, tahun lewat cuk, kaget aku," jawabku agar Azwar tidak mikir yang aneh-aneh. Saat itu juga aku merasa kepalaku berat. Sampai pada tengah-tengah perjalanan itu terdapat batu yang teramat besar.
mungkin diperkirakan sebesar pintu mall. Tepat berada di tengah-tengah trek itu seakan menghalangi kami. Aku pun terdiam sebentar sambil menunggu yang lain, mengingat susahnya trek hingga terdapat jarak tanpa disadari antara satu dengan lainnya. Ketika sudah kumpul semua, Fadil pun bertanya, "Loh Steve, buka trek anyar ah? Aku pengen telu iki ndaki kene gak tau lho ono watu sakmene gedene." Aku selaku yang paling depan dan yang membuka jalan sedikit ragu. Namun aku yakin tak ada lagi jalur lain. Toh dari tadi treknya cuma satu dan tidak ada cabang sama sekali, pikirku. Sambil mengingat-ingat, siapa tahu memang ada trek lain. Tapi tetap saja aku yakin dan kekeh tak ada trek lain. Hanya satu trek yang aku lewati. Aku pun meyakinkan Fadil. "Loh, mek iki tok kano dalan maneh," ucapku. "Ya til kano menggoan blas," saut Azwar sambil meyakinkan juga, dan selaku posisinya tepat di belakangku. "Lho cuk, sangar kon iki, buka anyar kon iki cuk. Kano watu sakmene gedene iku," saut Fadil. "Wis talah, opo jare wis," sautku. Akhirnya kami pun melewati batu tersebut, melalui pinggiran batu itu, dengan posisi memiringkan badan, karena batu itu tepat di tengah jalan, dan hanya menyisakan sedikit ruang di tepiannya. Aku sebagai yang pertama melewati batu itu pun melihat ada tanda panah dengan tulisan arah puncak. "Loh kan, cuk, bener iki pancen dalane, gak ono maneh," ucapku agar terdengar semua orang. "Cuk, mbulah, gak waras ndaki mbek kon kabeh iki cuk. Padahal aku pengen telu ndaki kene gak tau ono watu iki cuk," saut Fadil yang masih melewati batu itu. Setelah semua lengkap, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak. Hanya perlu jalan sedikit lagi, sudah terlihat puncaknya. Namun, treknya begitu curam dan licin. Sesampainya di atas, kami pun tidur-tiduran melihat bintang, sembari menunggu sunrise, berfoto, saling berkenalan dengan pendaki lainnya, sebagaimana hakikatnya manusia. Setelah puas berada di puncak dan mendapat sunrise seperti yang kita inginkan, kami pun memutuskan untuk turun sekitar pukul 9 pagi. Dan anehnya, batu semalam yang menghalangi jalan sampai segitunya tak ada saat kami balik untuk turun. Sampai di pancuran air juga aman-aman saja. Kami pun juga mengisi air pada botol kosong dan airnya sangat-sangat jernih. Alhamdulillah tak ada gangguan sama sekali saat kami turun. Ya iya juga sih, kan sudah terang. Bukan makhluk halus lagi yang mengganggu, melainkan makhluk bangsat yang berwujud teman. Bagaimanapun kita harus menghargai mereka dengan etika yang sopan, tidak semena-mena, dan juga menjaga tutur kata. Kami sangat bersyukur bisa kembali dengan selamat, mengingat banyak kasus pendaki yang hilang ataupun sakit karena ulah yang tidak sopan saat mendaki. Pengalaman ini akan selalu kuingat sebagai self-reminder untuk selalu berkelakuan baik dimanapun itu. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendaki Bukit Pundak dan mengalami kejadian yang sama persis seperti yang aku alami. Bisa kalian share di kolom komentar ya. Sekian kisah dari treat ini. Terima kasih sudah membaca hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share supaya saya lebih semangat lagi untuk treat-treat berikutnya. Dan kisah pun selesai. Begitulah akhir kisah tulisan Mas Sultan Adi. Sebagaimana yang disampaikan beliau, selalu menjaga sikap, hormati alam dimanapun kalian berada. Ingatlah,
kita hidup bukan hanya manusia saja sebagai penghuni bumi ini, melainkan mereka pun wajib kita hormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, bagi Sobat Creeper suka dengan cerita yang saya bawakan, silakan subscribe, like, dan share sebagai bentuk support channel ini. Dan nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi kisah-kisah terupdate dari channel ini. Namun jika merasa masih banyak kekurangan dari channel ini, kalian juga dapat kirim kritik dan saran pada kolom komentar di bawah. Terima kasih atas segala atensinya, subscriber, author, narasumber, dan seluruh Sobat Creeper yang telah menyaksikan hingga selesai video dari channel ini. Saya sebagai pencerita, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan yang tak terlihat maupun yang terlihat, dari siang dan malam, dari orang-orang yang syirik, iri, dan dengki. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.